Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anak kelas 4 yang berkemajuan, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Ustaz Anto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Islam, yaitu pada bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak semuanya, silahkan disiapkan alat tulisnya, kemudian disiapkan bahan belajar daringnya, karena pembelajaran Al-Islam akan segera kita mulai. Namun sebelum pembelajaran dimulai, Ustadz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini, yaitu diharapkan anak-anak semuanya nanti setelah pembelajaran ini dapat mengetahui nama-nama kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala serta nama nabi penerimanya. Dan anak-anak semuanya nanti dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita semuanya kemudahan dan kefahaman. Amin. Untuk anak-anakku semuanya, sebelum Ustadz menyampaikan materi, Ustadz ingin menyampaikan keyword. Kata kunci dalam pembelajaran kali ini adalah kitab suci yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anakku semuanya, sebelum kita menyebutkan nama-nama kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala serta nama nabi penerimanya, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman itu artinya adalah percaya, atau dalam bahasa lain itu membenarkan. Kalau secara istilah dalam hadis disebutkan al-imanu aqdun biqalbi wa iqrarun bilisani wa amalun bil arhan. Iman itu adalah aqdun biqalbi, keyakinan dalam hati. Wa iqrarun bilisani, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arham, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kemudian kitab itu berasal dari kata kataba yang artinya menulis. Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya yang berisi wahyu atau kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya yang berisikan wahyu. Kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya nama kitab suci serta nabi penerimanya. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini menerima kitab suci Taurat di Bukit Tur Sina, atau Bukit Sinai, atau Jabal Musa, untuk disampaikan kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel adalah kaum keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Sebelum mendapatkan kitab suci ini, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berpuasa selama 40 hari. Dari sini ternyata syariat puasa sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab suci Taurat berisikan tentang keesaan Allah, janji Allah, hukum Allah, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab suci Taurat juga diterangkan akan datangnya nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kaitannya dengan kitab suci Taurat ini, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnat Taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Kemudian kitab suci yang kedua ini ada kitab suci Zabur. Baik, Nabi Daud alaihissalam itu menerima kitab suci Zabur. Nama lain Zabur itu adalah Mazmur.
Kitab suci Zabur berisi tentang doa, zikir, dan pengajaran serta hikmah. Jika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, maka suaranya sangat merdu. Ini adalah keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad memiliki keistimewaan kelembutan hatinya, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keistimewaan tampan parasnya, maka Nabi Daud alaihissalam ini memiliki keistimewaan, yaitu memiliki suara yang sangat merdu. Sehingga ketika membacakan Zabur, maka makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, gunung, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu bertasbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan Zabur ini yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ataina Dawuda wa Zabura. Kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Baik, kemudian yang ketiga, di sini ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab suci yang bernama Injil. Kitab suci Injil berisi perintah untuk berbuat baik. Di dalam Injil juga menerangkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai petunjuk dan pengajaran. Kaitannya dengan kitab suci Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu hul Injil. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil. Kemudian kitab suci yang terakhir di sini ada Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menerima kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan petunjuk bagi umat manusia. Wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai ke-5, yaitu di Gua Hira ketika Nabi Muhammad sedang beruzlah menyepi di Gua Hira. Kaitannya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, Alkitab Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Untuk anak-anakku semuanya, itu adalah 4 kitab suci, nama kitab suci beserta nabi penerimanya. Kemudian yang terakhir, Ustadz ingin menyampaikan contoh perilaku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ustadz menyampaikan contoh perilaku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita tahu bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, Injil itu berlaku pada masanya ketika itu. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, kita hanya sekedar mempercayai, meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah kitab-kitab suci yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kitab suci Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Karena Al-Quran ini berlaku sepanjang masa sampai akhir zaman, maka perilaku yang menunjukkan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita wujudkan dalam bentuk pengamalan dari kita mengimani Al-Quran. Apa saja itu? Yang pertama, membaca Al-Quran.
Kita biasakan hari-hari kita untuk membaca Al-Quran, 1-2 ayat, 1 rukuk dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mempelajari Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, mendatangi majelis-majelis taklim, kita belajar Al-Quran di situ agar kita faham tentang agama Islam. Kemudian mendakwakan dan memperjuangkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Baik, untuk anak-anakku semuanya sudah selesai. Demikian penyampaian dari Ustaz Anto. Barangkali ada anak-anakku semuanya yang kurang jelas, kurang paham, silahkan ditanyakan. Setelah ini silahkan untuk dikerjakan latihan soalnya. Di sini ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Kemudian ketika sudah selesai, silahkan juga dikerjakan untuk tugas mandirinya, dibaca petunjuk pengerjaannya, kemudian silahkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk anak-anakku semuanya, demikian, semoga bermanfaat. Sebelum Ustaz akhir dengan salam, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.